Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa yadullu ala hadzal muradi qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Wa yadullu dan menunjukkan ala hadzal murad atas ini yang dimaksud, yaitu orang alim itu lebih utama daripada orang abid yang ahli ibadah. Yang menunjukkan ini adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadlul alimi 'alal 'abidi, keutamaan orang alim yang mengajarkan ilmu tapi kada ahli ibadah. Keutamaannya 'alal 'abid, atas orang yang ahli ibadah tapi kada mengajarkan ilmu. Kafadli, sama seperti keutamaanku ala adnakum, atas orang yang paling rendah dari kalian. Fasyabbahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadlal alimi, maka menyerupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan orang alim itu bifadlihi, dengan keutamaan Nabi, wa fadlil abidi, dan fadlal abidi, dan keutamaan ahli ibadah, bi fadli adna rajulin min ashabihi, dengan keutamaan orang yang paling rendah laki-laki daripada sahabat Nabi. Maksudnya orang alim yang mengamalkan ilmunya atau mengajarkan ilmunya tapi kada ahli ibadah itu sama dengan Rasulullah. Orang ahli ibadah kada mengajar ilmu sama pas sahabat Nabi nang paling rendah. Begitulah perbedaan orang alim yang ahli ibadah itu bagaikan, bukan ahli ibadah itu bagaikan Rasulullah. Orang ahli ibadah itu yang tidak mengajarkan ilmu bagaikan sahabat Nabi yang paling rendah. Berarti apa? Derajatnya sangat jauh. Sangat jauh. Wala syukka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu muttasifuna bil ilmi wal amal. Wala syukka, dan tidak diragukan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dan sahabatnya muttasifuna bil ilmi wal amal, bersifat mereka dengan ilmu dan amal. Maka bisa dipastikan bahwa Nabi dan para sahabat itu hidup dalam dua hal pokok, yaitu ilmu dan amal. Makanya kita sampai sekarang yaitu aja ilmu amal, ilmu amal, ilmu lawan ibadah. Walakinan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sayyiduhum. Walakinan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah itu sayyidahum, penghulu, pemimpin mereka sahabat, wa akmalahum, dan paling sempurna mereka ilman wa amalan, secara ilmu dan amalnya, wa aqlan, dan secara akalnya.
wa ghaira zalik, dan selain itu. Wazalika, yang demikian itu, yastalzimu, melazimkan, annal murada bil alimi al-abidu, bahwa yang dimaksud dengan orang alim itu al-abidu, orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Wal muradu bil abid, yang dimaksud dengan abid itu al-alimu, yaitu yang alim. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu lawan amal tuh kadakawa dipisah banai, sehingga jadilah orang alim yang abid atau orang abid yang alim. Itu nang dimaksud. Jangan hanya ilmu tapi kada ibadah, jangan. Jadilah alim abid, atau jadilah abid alim. Asal ada jamaah ajar, biar seminggu sekali aja, nang sisanya ibadah, berarti ngarannya abid alim. Ada ini ilmu aja benar, ilmu aja terus, tapi seminggu sekali membuka majelis ibadah, berarti ngarannya alim abid. Kalau hanya alim kada abid, abid kada alim, ini bukan jalannya Rasulullah dan sahabat dan salafus soleh. Gitu. Habis salah kada salah, memang jalan Nabi dan sahabat itu alimul abidu atau al abidu al alimu. Bila kada, pilih, jadilah alim, jadilah orang alim walaupun kada ahli ibadah, dibanding ahli ibadah tapi kada mau mengajar. Kata walakin ishtighalul awwalu bil ilmi aktsaru min ishtighali sanibih. Lakin tetapi istighalul awal batal amal, istighala boleh, lakin tetapi lakinna, kalau lah bila lakin boleh mengamalkan, boleh kada. Walakinna, tetapinya istighalal awali bil ilmi, sibuknya yang pertama orang ahli ibadah, orang yang pertama orang alim dengan ilmu, aksaru, lebih banyak, min istighali sanibihi, daripada sibuknya yang kedua yaitu ahli ibadah dengan ilmu, yaitu tadi orang alim jadilah abid walaupun dia ibadahnya kada pol, tapi jadilah abid. Sambil mengajar ibadah kuat benar, itu aja. Walaupun nang banyak tetap banyak di ilmu gitu. Wa istighalu sani, sibuk yang kedua yaitu abid. Tidak bid lah, asan itu abid. Istighalu sani, sibuknya orang yang kedua yaitu ahli ibadah, bil ibadati, dengan ibadahnya, aksaru, lebih banyak, min istighalil awwali biha, daripada sibuk orang yang pertama dengan ilmu. Orang abid itu sibuknya lawan ibadah, kada lawan ilmu, tapi tidak meninggalkan ilmu. Wa yastalzimu anna bainal alimi wal abidi tafawutan katsiran bil fadli. Wa yastalzimu, dan melazimkanlah, mempastikanlah, anna bainal alimi wal abidi, bahwa antara orang alim kada ahli ibadah, wal abid, dan orang ahli ibadah kada alim, tafawutan katsiran, perbedaan yang sangat banyak,
fil fadli dalam keutamaannya. Kafadli kata pawuti seperti berbedanya bainan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam antara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa adna rajulin dan sepaling kurang laki-laki min ashabihi daripada sahabat Nabi. Wazalika nih yang demikian itu kenapa orang alim kada ahli ibadah itu lebih hebat daripada ahli ibadah tapi kada mengajar ilmu li'annal alima nab'uhu muta'addid, karena bahwa orang alim itu manfaatnya mengalir, muta'addi, mengalir ke orang lain sampai kepada maf'ul bih muta'addi. Napa semalam din ibaratnya itu bagaikan sungai. Orang lain bisa mengambil manfaat dari sungai itu. Wal abidu, sedangkan orang yang ahli ibadah naf'uhu manfaatnya qasirun ala nafsihi, terbatas untuk dirinya. Wal muta'addi afdalu minal qasir. Wal muta'addi, dan yang mengalir ke orang lain itu afdalu, lebih afdal minal qasir, daripada yang terbatas untuk dirinya. Karena ini ujungnya ya hadis Nabi pulang, khairun nasi anfa'uhum linnas, paling baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat lawan orang lain. Lalu Banai di sini ada sebuah permasalahan dalam dunia tasawuf. Napa yuk? Zaman dulu mungkin sampai zaman sekarang Banai masih banyak orang yang beruzlah, masih banyak orang yang berkhalwat. Dan yang berkhalwat dan beruzlah itu bukan orang biasa, tapi orang alim, bahkan orang wali. Di dalam kitab sini sudah ada nggak? Ada masalah orang di Jabal Lubnan. Di dalam kitab selalu dijelaskan Banai, banyak orang beruzlah itu adalah fi Jabal Lubnan, di gunung nang ada di Lebanon. Jabal apa tuh kada tahu, pokoknya di daerah situ banyak. Dalam dunia kesufian mana, orang-orang sufi itu banyak dari Aljazair, Mesir, India, ya rata-rata daerah Afrika, Tunisia, Turki itu merupakan wilayah-wilayah yang terkena dengan orang-orang sufi. Sementara ajaran di dalam sufi itu ada yang disebut dengan uzlah dan khulwat. Ya kata Ari. Nah, terus kenapa mereka uzlah? Apa mereka ini kan uzlah ini jadi ahli ibadah aja. Uzlah hanya untuk beribadah, khalwat hanya untuk ibadah. Ini kayak apa nih?
Satu hal dulu yang harus dipahami, biasanya uzlah dan khalwat itu solahai itu fi bidayatil amr, dalam masih dalam perjalanan awal. Kamri apabila hendak menjalani jalan sufi, perjalanan awalnya ya uzlah dulu. Uzlah dulu. Sampai kapan uzlah dan khalwat ini? Sampai ada perintah keluar daripada uzlah dan khalwat. Itu rata-rata Syekh Abdul Qadir, Syekh Ahmad At-Tijani dan lain-lainnya, mereka adalah orang-orang yang beruzlah tapi dapat perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ada garansi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberi manfaat kepada manusia, hanya mengajar. Nah, itu kayak apa? Sholah. Kada jadi masalah sholah. Kenapa? Karena uzlah dan khalwatnya itu dalam rangka penyempurnaan diri, dalam rangka mensucikan diri. Kada selamanya. Kada selamanya. Orang bersepeda motor aja jika harus pakai STNK, harus pakai SIM, surat izin mengemudi. Bila kada pakai surat izin mengemudi, ditangkap polisi. Kada pakai SIM. Sama ikam. Orang nang mengajar, berceramah, bertablik dan sebagainya, oh jangan asal-asalan kan. Beisi SIM garang. Nih benar. Urusan hati belajarlah sudah. Kalau pina ria, kalau pina angkoh, kalau pina itu, paham? Jangan asal bisa. Wah, aku bisa aja ceramahnya. Oh hati-hati. Muhammad jangan asal bisa. Oh bisa aja. Oh Anda. Nih bisa kan kamu menjaga. Sudahlah kamu belajar. Selama menjaga hati ini nih. Jangan sampai ria, jangan sampai ujub dan sebagainya. Lalu guru nang mengerti. Guru nang mengerti. Apabila tanpa izin membuur jika merabah ya. Kada selamat. Kenapa? Kada pakai SIM. Dalam Quran kamu jangankan itu ayatnya ada solahai. Dalam Quran itu ya ayyuhal muzammil kum fa'anzir. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Selimut deh, nang bakal luat bapat. Kum, bangkitlah. Udah keluar. Fa'anzir, anzir, bahwa ajak manusia ke jalan Allah. Siapa nang dianzir? Wa anzir ashiratakal akrabin. Ajar keluargamu dulu. Keluarga dekatmu dulu. Ibda binafsika, sudah. Mulai dirimu, sudah. Summa man ta'ulu, kemudian orang yang kewajibanmu, baru itu. Bukan asal bisa-bisaan. Soalnya bukan asal bisa. Kamu bisa dia baca manakib ini bisa. Masalah bukan masalah bisa-bisaan. Ini selamat kada menyetir ini. Itu yang jadi masalah. Rasulullah ya ayyuhal muzammil kum, bangkit. Orang wali ketujuannya orang bukan itu tuh Pak. Ayo ya guru silakan. Udah keluar. Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum keluar sidin, ya Rasul kalau ulun keluar apa garang nang ulun dapat takan? Bahasa orang ini garansinya apa ya Rasul? Garansinya ujar Rasulullah, muridmu aku tanggung. Siapa yang mengikutimu, siapa yang mencintaimu, selamat.
Oh kalau gitu caranya nab'uhu muta'addid, manfaatnya mengalir, ya keluar. Keluar. Itu dah. Nah adapun orang nang sekarang itu beuzlah, tapi kada mengajar, berarti jadi abid. Jadi abid saja. Maka mereka tahu, pembahasan ini tahu, benar dulu nang tahu. Mereka tahu, kada mungkin jadi abid saja. Mestinya al-abidu al-alimu. Orang yang abid, alim. Orang itu harus mengajar ya, harus memberikan manfaat kepada orang lain. Masalahnya banyak kadanya itu kada ukuran benar. Nang dilajar itu biar bertiga, tapi manfaatnya bujur-bujur dirasakan. Manfaatnya bujur-bujur dirasakan, biar bertiga. Nah makanya mereka biasanya benar nang uzlah ini supaya jadi abid al-alim. Abid alim, mereka tetap mengajar, tapi nampak secara rohaniah. Secara rohaniah, datangi si ala jari, lajari. Berarti nampak al-abidu al-alimu. Walaupun kadang membuka majelis secara terbuka orang banyak kada, tetap aja inya ngarannya al-abidu al-alim, walau bertiga nang dilajarinya, tapi ini sudah mengalir. Bahkan walaupun bertiga tapi bujur-bujur mengambil manfaat, lebih baik daripada orang 100 memakai kada. Nah itu cara memahami cara memahami orang-orang abid, tapi orang ini alim asalnya. Mbak adalah orang nang abid aja ada, biasanya ilmunya ngalang-ngalang benar. Ilmunya ngalang-ngalang. Kayak kita nih, majar kada aku aja beribadah iki di rumah aja. Majar kada kawa, ndak bisa. Belajar kada ada waktunya juga, abid kok. Ada kali-kali al-abid, padahal maunya al-abidu al-alimu, tetap belajar walau seminggu sekali, walau sebulan sekali, tapi tetap al-alim. Beribadah tetap ilmu. Habis. Innal ilaha wa ahla kulli samaihi wal arda hatta al huta ma'anam lil fala kullun yusalli ya habibu ala alladhi qad 'allamal khairal unazi muhassala ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.